Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya akan ambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, dan kita akan melihat dalam beberapa ayat. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang pertama, kita akan mulai dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mari dengan segala hormat saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan membacakan firman Tuhan secara bergantian. Saya akan mulai dengan ayatnya yang ke-18 dan jemaat Tuhan akan mulai dengan ayat yang ke-19. Nanti tiba pada ayatnya yang ke-31, kita akan baca secara bersama-sama. Oleh Lembaga Alkitab memberikan tema Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita bersama-sama. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Sampai di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Hari Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan bahwa bagaimana kita sebagai orang percaya yang disebut dengan pengikut Kristus, karena juga memang masih ada kaitan dengan apa yang saya ingin sampaikan hari ini, bahwa berbicara tentang salib. Hari Minggu saya
berbicara memang temanya adalah salib. Ya. Dan banyak ayat yang sudah saya bacakan buat kita semua, bahwa firman Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, Tuhan katakan menyangkal diri, memikul salib, dan dia harus terus mengikuti Tuhan. Dan di sana dikatakan memikul salib setiap hari. Dan saya sudah sampaikan atau kebenaran Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa ternyata menjadi atau posisi menjadi orang Kristen. Nah, ini harus saya memberitahukan dengan tegas ini. Posisi menjadi orang Kristen adalah, kalau dilihat dari kacamata dunia, adalah posisi yang tidak enak. Karena menjadi orang Kristen, sebagaimana firman Tuhan sudah katakan, kelihatan oleh dunia itu tidak enak. Ya. Karena Alkitab katakan setiap hari memang kita diizinkan Tuhan memikul salib. Nah, saya sudah katakan bahwa salib kita itu memang bervariasi. Salib kita juga itu berbeda-beda. Ya. Hari ini mungkin ada orang ya yang diizinkan Tuhan hanya memikul salib, kalau saya pakai ukuran mungkin 5 kilo. Tapi mungkin ada yang lain 50 kilo. Tapi itu yang saya katakan dengan bagaimana kreatifnya Tuhan ya, memberikan kita setiap hari ada salibnya. Tapi saya juga sudah katakan hari Minggu kemarin bahwa sebetulnya salib itu adalah merupakan kontrol Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena saya katakan begini, karena kehidupan Kristen, orang percaya, kalau tanpa salib itu berbahaya. Nah, saya kasih contoh yang artinya yang agak diterima secara logika begini. Kalau orang membawa mobil pergi ke puncak, apalagi atau bukan cuma puncak, pokoknya daerah yang sifatnya ada tikungan, ada tanjakan, turunan, itu biasanya yang membawa mobil itu saya boleh katakan jauh dari ngantuk. Mau gimana ngantuk, saudara? Baru kanan, tar lagi udah kiri, baru tuh lagi menanjak, tidak bisa ngantuk. Tapi coba kalau kita lihat kejadian-kejadian yang kita lihat di TV, yang di tol. Bahkan kalau kita boleh katakan, kalau kecelakaan yang sifatnya di medan yang berat itu memang karena kondisi kendaraannya. Katakanlah remnya yang memang tidak mampu sanggup, ya. Artinya jarang sekali kalau itu faktor manusianya. Jarang. Tapi kalau di tol, hampir semua itu karena faktor manusianya. Ngantuk lah, ya itu kebanyakan ngantuk, ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya kebanyakan faktor manusia. Artinya apa? Itu yang saya katakan. Kalau ibarat kita nih membawa kendaraan di banyak tikungan dan tanjakan turunan, itulah kadang-kadang salib yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan berikan bagi kita sebagai apa? Sebagai kontrol dalam kehidupan kita. Ada lagi turunan, was-was lagi. Ya. Bentar lagi menanjak. Waduh, was-was gimana nih? Naik kagak? Tiba-tiba baru selesai, baru agak mungkin 1 kilo agak datar jalannya enak, tiba-tiba udah mau belok lagi agak lumayan, ya, beloknya agak tata dikit, waduh, bagaimana lagi pelan. Artinya tidak ada kesempatan untuk kita ngantuk, saudara. Nah, salib seperti itu kadang-kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini masih ada hubungan dengan salib, karena di dalam ayat pertama dia berkata begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah, ya, ini jelas sekali bahasa Alkitab, adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di sini yang ingin saya mau sampaikan begini, salib itu memang tergantung dari sudut pandang. Sudut pandang bagi apa orang percaya, kita nih orang percaya melihat salib itu, Alkitab katakan itu kekuatan Allah. Kalau kita lihat salib, pasti kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih saya salib, Tuhan kasih saya kemampuan, Tuhan kasih saya kekuatan. Itulah yang dimaksud dengan Allah, dengan firman Tuhan, bahwa itu adalah kekuatan Allah.
Seringkali kan bahasa Alkitab kalau nggak diterjemahkan agak susah kita mengerti. Kok salib itu kekuatan Allah? Kekuatan yang bagaimana? Ya itu maksud saya. Ketika Tuhan izinkan salib, katakanlah sakit, itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Pada saat kita sakit, yang ada di pikiran kita, maaf, bukan obat, bukan dokter, tapi yang ada di pikiran kita, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang pertama-tama yang kita panggil bukan tetangga, bukan mertua, bukan orang tua, bukan abang, bukan adik, tapi pertama-tama kita panggil adalah Tuhan. Amin. Ya seperti itu, saudara. Karena itu salib. Ketika kita ada persoalan, kita mulai pikir, kalau saya ceritakan masalah ini, ya mending kalau dia kasih solusi. Kalau dia ketawain, artinya ketika kita ada masalah, pertama-tama yang kita ingat adalah Tuhan. Karena dengan kita ingat Tuhan dan kita memanggil dan berseru kepada Tuhan, disitulah kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Makanya betul ayat ini. Bahwa salib itu bagi kita yang artinya diselamatkan karena salib. Kita anggap salib itu adalah kekuatannya Tuhan. Tapi bagi orang dunia, betul ayat ini bilang, nggak salah. Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Korintus adalah kebodohan. Coba kalau kita memberitahukan kepada dunia, ya kami orang percaya, kami orang Kristen yang memang sudah ditentukan oleh firman Tuhan. Ya firman Tuhan sudah bilang harus menderita. Coba kalau di luar dengar kita disuruh menderita, bodoh kali jadi orang Kristen harus menderita. Jadi saudara, pengertian orang yang ada di luar yang tidak percaya Tuhan kalau mengatakan bahwa orang Kristen itu, dan memang banyak ayatnya saudara kalau ayat itu, bahwa kita harus menderita karena Kristus, itu bagi dunia itu bodoh sekali. Ya, tapi ya mau dibilang apa? Kita nggak bisa bantai ini ayat. Makanya saya ingin jelaskan bahwa inilah yang dimaksud ayat ini, bahwa pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa fungsi salib. Makanya kalau di dalam mungkin karena di daerah kita ini bukan daerah yang mayoritas, sehingga kayaknya kita hanya melihat salib itu pun kalau gereja yang ini paling cuma di dalam, di luar pun nggak bisa kita lihat, ya. Atau kalau di rumah kita pasang lah. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah yang mayoritas, ya mungkin agak nampak sekali ya. Contohnya di daerah saya, jalan nggak harus ratusan kilo, nggak harus ratusan meter. Kadang-kadang ya ini gereja udah salib gede-gede, ya. Pasang tiga salib lagi tinggi-tinggi di atas, ya saudara. Ya, belum lagi kalau pasca, ya kalau di kampung saya kalau pasca sepanjang jalan itu tiap rumah ada salib, tiap rumah udah pakai lampu semua, tiap rumah. Kalau malam-malam itu bagus sekali kalau lagi malam, ya. Satu waktu pasca kemarin karena sekarang sudah zaman teknologi sudah lihat, kita hanya lihat di Facebook mereka udah lampu-lampu. Setiap rumah ada salib di depan jalan dan itu dipakai lampu semua, jadi bagus sekali kelihatan. Ya, nampak. Tapi saya mau katakan juga begini, bahwa salib yang sebenarnya bukan itu cuma simbol saja, cuma yang kelihatan oleh mata. Tapi sebetulnya salib yang sesungguhnya adalah yang kita jalani hari demi hari. Itulah salib, makna salib yang betul, saudara. Saya nggak katakan yang mereka pasang salib di rumah-rumah itu salah atau keliru, apalagi saya mau katakan berdosa. Oh tidak. Justru itu mengingatkan, salib. Itu seperti di dalam gereja ini ada salib, ya, di mimbar ada salib, di meja persembahan ada salib, ya, saudara. Kita belum bisa pasang di luar sana. Jadi hanya di dalam dulu kita pasang. Tapi itu bukan berarti kalau gereja nggak ada salib dulu, itu bukan saudara. Karena kondisi, sebab itu yang saya mau jelaskan hari ini, bahwa salib yang sesungguhnya adalah kita menjalani hidup ini hari demi hari. Itulah salib yang sesungguhnya. Ya. Saudara lewat atau saudara bertetangga, maaf, mungkin ya, memang juga nggak semua ya, tidak semua. Saya juga tahu itu tidak semua. Ada memang yang, ya maaf dalam tanda petik, tidak terlalu suka dengan kita. Ya, lihat, mau dengar aja, mau bilang, Bu, Pak, mau kemana? Bilang kata mau ke apa gereja, dengar apa gereja. Waduh, kayaknya udah kayak bilang apa saudara. Memang ya kita nggak bisa begini sih. Tapi memang kadang-kadang begitu. Ya. Kadang-kadang kita mungkin
menerima perlakuan-perlakuan yang enggak kita suka. Tapi itu adalah tanpa kita sadari, itu adalah bagian dari salib yang memang harus kita jalani. Saudara, sekalian, itu adalah bagian dari salib yang kita harus jalani. Jangankan dulu bicara juga orang lain, saudara. Kadang-kadang masih saudara sendiri, saudara. Omongan, aduh, menyakiti. Kita nggak buat dia ngomong begitu. Kita juga nggak, kita buat yang baik, yang diomongin yang nggak baik. Aduh, itu masih saudara-saudara, dulu bukan orang lain. Itu pun kadang-kadang kita sudah harus menanggung salib. Ya, sebab salib itu seperti yang saya pernah saya jelaskan hari Minggu, tidak selamanya itu seperti itu kita memikul beban, saudara. Kadang-kadang pun kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah bagian salib. Orang memperlakukan kita yang menurut kita itu nggak pantas, itu juga adalah bagian dari salib. Makanya saya katakan bahwa salib yang terpampang baik di gedung-gedung gereja maupun juga saudara yang suka pasang di rumah, itu hanya simbol untuk kita lihat saja. Ya, artinya begini, di rumah pun saudara nggak punya itu, bagi saya nggak masalah, selama hati saudara selalu ingat akan salib Kristus. Ya, daripada 1000 salib di rumah juga kita nggak ingat, dan juga percuma gitu. Tapi minimal kalau ada salib di rumah itu mengingat, oh ya ada salib. Gitu, ya, itu hanya pengingat saja. Saya lanjut, semakin panjang sekali saya mau jelaskan. Saya tidak bisa lagi ayat per ayat karena kalau ini cukup panjang sekali ini. Ya, saya maju ayat 9, ini ada 19, ini agak perlu saya juga jelaskan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara, kita harus melihat topik ayat ini. Topik ayat ini adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab di ayat yang sudah kita baca, ada kita temukan begini. Ayat tadi sudah kita baca. Bahwa Tuhan memilih orang-orang yang dianggap oleh dunia orang bodoh. Tapi Tuhan bisa pilih itu. Orang yang dianggap lemah, kata Alkitab, oleh dunia, Tuhan pilih orang itu. Nah, ini saya mau jelaskan itu. Seolah-olah kalau kita melihat secara harafiah begini, loh, kok Tuhan kenapa ya, kok doyan dengan orang bodoh ya? Nanti salah pengertian lagi orang melihat hal ini. Jadi itu ada di dalam ayat tadi yang sudah kita baca, yaitu ayat 27. Ya, ayat 27 jelas sekali bahasanya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, artinya yang dianggap bodoh oleh orang dunia, dipilih Allah justru Alkitab katakan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan, ya. Jadi membuat yang pintar itu malu apa yang kuat atau yang kuat. Begini. Karena ini temanya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Bukankah di dalam, kalau kita baca dalam kitab Amsal, bahwa Tuhan adalah sumber pengetahuan. Karena di dalam pasal 1 itu ayat 7, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi begini, kita harus melihat baik Amsal maupun ayat ini, di mana kita supaya kita meletakkan dua ayat ini pada tempat yang benar dan kita memahami dengan benar ayat ini. Di sisi lain, Tuhan adalah sumbernya pengetahuan. Tapi di dalam ayat ini juga firman Tuhan berkata, ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat atau orang yang punya pengetahuan. Begini, kita sebagai orang percaya, tentu sebagai apalagi orang tua, tentu selalu berdoa, ya, Tuhan berkati anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami cerdas, pintar. Lalu sudah, masa kita mau doakan anak kita jadi bodoh? Enggak lah. Bahkan diusahakan kalau bisa di-les apapun dia mampu kita usahakan. Karena kita apa? Pengen pintar, pengen anak itu cerdas. Tapi ada yang saya ingin jelaskan dari ayat ini mengenai hikmat Allah dan hikmat dunia. Orang percaya, saya pun ikut jempol orang percaya.
Kalau dia orang pintar, orang cerdas, waduh luar biasa. Tetapi yang Tuhan maksudkan begini. Orang percaya, pintar, cerdas, puji Tuhan. Tetapi alangkah jauh lebih baik orang juga itu. Bukan hanya pintar, bukan hanya bijaksana, bukan hanya cerdas, tetapi orang itu takut pada Tuhan. Sebab apa? Karena kalau orang itu dia pintar, dia cerdas, punya hikmat, dan takut akan Tuhan, tentu orang itu akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan pasti berdampak jadi berkat. Karena memang gak bisa kita pungkir, di luar sana banyak yang menamakan diri orang Kristen ya, anak Tuhan ya, banyak yang menamakan, bahkan juga banyak yang kita tahu ya, sampai sudah menyeberang ke seberang sana, saking pintarnya itu saudara. Jadi begini, bab juga ada juga ayat yang lain, bahwa hikmat sepinter-pinternya manusia, ayat berkata saudara, itu adalah sudah paling bodohnya Allah. Seandainya Allah itu dua paling bodohnya, gitu. Ya. Itu sudah sepinter-pinternya manusia, sudah sehebat-hebatnya manusia. Dari ayat itu kita mengerti bahwa di dunia ini gak ada manusia yang hebat sebetulnya. Justru ketika manusia itu sendiri merasa dia hebat, dia pintar, itu yang seringkali kebablasan. Kebablasannya di mana sudah? Itu yang seringkali dia seolah-olah dia tidak perlu lagi Tuhan. Dia berjalan dengan kepintarannya sendiri. Makanya kalau saudara baca kitab Amsal banyak sekali menjelaskan hal-hal itu. Ya. Ada orang dia menyangka jalannya lurus katanya dan sebagainya. Itu kan orang saking pintarnya. Ya. Dan kalau bicara orang yang merasa pintar saudara, itu bukan hanya kaum intelektual yang ada di luar sana yang saya sebut ini saudara. Maaf saya juga harus katakan, saudara tentu karena sekarang kan sudah media sekarang kan nggak bisa lagi seperti dulu ya, di rahasia-rahasiakan di media semua terbuka, tinggal kita buka saja ya. Kalau saudara misalnya suka membuka YouTube ya, saudara juga melihat itu tidak di kalangan luar, itu di kalangan kita sendiri, di kalangan Kristen kita sendiri. Coba lihat saudara, ada beberapa yang saya boleh katakan hamba-hamba Tuhan yang untuk di Indonesia itu sudah sangat dikenal luas. Tapi coba lihat pernyataan-pernyataan yang saling, dan coba lihat kenapa itu kok yang kalau anehnya begini saudara, semua bertolak dari Alkitab yang sama. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C dan D. Tapi kenapa ujung-ujungnya sampai kontok-kontokan? Bahkan maaf saudara, ada yang buat saya itu sudah sangat mempermalukan. Karena itu Alkitab ini sudah dijadikan objek untuk apa ya? Dijadikan objek untuk menunjukkan siapa yang hebat. Nah, disitulah yang saya ingin jelaskan ayat ini. Firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maaf, kalau sampai ada orang atau ya ini kan berarti bukan porsi jemaat, porsinya hamba-hamba Tuhan yang menamakan diri pendeta-pendeta, yang sudah menganggap dirinya paling pintar, apalagi depannya udah depan ada, belakang lagi udah panjang sepanjang apalagi saudara. Ya. Kalau sekarang kan kalau hanya mendengar di depan dokter roh, sekarang udah umum itu. Tapi sekarang ada tipnya dosen di belakang itu dokternya banyak, dokter ini saudara. Kan dokter kan banyak. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini saudara, seperti yang saya bilang dari awal tadi ya, tidak salah dan tidak berdosa, bahkan kita terus berdoa. Saya pun sampai hari ini terus berdoa, Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya kecerdasan. Tapi saya selalu berdoa, kecerdasan yang bersumber dari Tuhan. Itu saya minta. Karena saya juga gak mau jadi orang bodoh lah. Saya mau jadi orang cerdas, tapi kecerdasan itu, kepintaran itu biarlah dari Tuhan adanya. Apalagi saudara, karena begini,
Kalau saudara misalnya nggak perlu lah mungkin saudara harus kuliah atau apa, tapi cuma mungkin masuk cuma dengar-dengar. Kalau saudara masuk STT dengar-dengar ada namanya guru filsafat, wah kalau udah guru filsafat itu udah. Nah kadang-kadang kalau udah guru filsafat ini saudara, ya maaf saudara, kadang-kadang Alkitab itu dia lihat dulu. Kalau nggak masuk logika, nggak masuk di dia itu saudara. Itu kalau sudah guru filsafat itu repotnya kalau guru filsafat. Ya. Karena itu udah bicara udah nalar semua itu saudara. Sedangkan Alkitab ini memang kita membutuhkan juga pengetahuan untuk mengerti Alkitab. Tapi tidak seutuhnya Alkitab ini kita harus cerna dengan akal pengetahuan kita, tidak. Ingat bahwa firman Tuhan ini kalau kita baca dari semua kitab-kitab, semua menjelaskan diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini firman. Ada namanya Injil Matius, ditulis oleh Matius. Itu diilhamkan Tuhan kepada Matius. Ada penulis namanya kitab Markus, Injil Markus, penulisnya Markus. Itu diilhamkan Tuhan kepada Markus. Lukas bukan berarti karena dia seorang dokter dia pintar, bukan, tapi itu pun diilhamkan Tuhan oleh Roh Kudus kepada siapa? Lukas. Dan juga ada Injil Yohanes, kepada Yohanes diilhamkan Tuhan. Artinya para penulis-penulis Alkitab ini, sebab penulis Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu ditulis kurang lebih 40 orang. Itu bukan karena itu orang semua hebat. Memang ada orang yang masuk kategori seperti Paulus. Paulus itu masuk kategori pada zaman itu orang pintar. Gurunya jelas, gak melihat gurunya. Itu guru terpandang. Ya. Dia belajar, dia sekolah, dia kuliah. Yang namanya Tiratus. Ya. Tapi juga bukan karena itu. Bahkan yang menulis ini kan Paulus. Artinya yang saya ingin jelaskan di sini bahwa untuk mengungkap kebenaran firman Tuhan ini tidak sepenuhnya oleh karena pengetahuan manusia. Pengetahuan itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting, minta pertolongan pimpinan dari Tuhan itu sendiri. Yang mempunyai firman dan dia adalah firman itu sendiri. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kenapa seringkali kok belakang ini? Kalau dulu kan karena mungkin belum punya media seperti sekarang, ini belum terlihat, tapi sekarang sudah kadang-kadang memalukan saudara. Ya. Maaf, sudah lebih kepada, kalau saya boleh katakan, sudah menjelekkan, sudah bukan lagi membangun. Firman Tuhan ini, maaf, ini firman Tuhan bukan menjelekkan organisasi A dan B dan seterusnya, tapi membangun saudara. Ini firman Tuhan membangun iman, bukan untuk menyerang satu dengan yang lain. Ini sudah dipakai untuk seperti serang-serangan, tembak-tembakan saudara. Pasti kan jemaat bisa begitu sekarang ya. Itu karena banyak yang sudah pakai akal pikiran, sudah pakai kepintarannya sudah, bukan lagi mengandalkan kekuatan Tuhan yang kita bacakan. Jadi tidak heran kalau itu hal-hal itu terjadi. Kenapa? Ya namanya sudah otak manusia yang bekerja, ya itu yang terjadi. Terus kalau ada yang tanya, memang ada penulis Alkitab yang masuk kategori bodoh, katakanlah enggak pintar-pintar. Ya ada. Kalau saudara tanya begitu, ada. Dan itu ada pengakuan Alkitab. Saya kasih contoh supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu menulis semua. Saya kasih contoh, dan ini penting untuk kita tahu. Kita buka dulu Kisah Rasul. Kisah Rasul 4. Saya minta nanti Ibu Desi tolong bacakan, karena Ibu Desi batuk-batuk ini. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-7 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-13, supaya lengkap ini. Supaya sebetulnya saya hanya ambil sepotong-sepotong, tapi takutnya enggak dapat pengertian. Jadi kita mulai dari pasal ayat 7,
Kisah Rasul 4 mulai ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 7 sampai ayat 13. Iya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan Iya. pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Ya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh kata Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, perhatikan ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ya. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin. Saya jelaskan sedikit saja sebab kita bukan membahas ini, tapi ini contoh. Saudara tahu bahwa ini adalah sidang besar di mana Petrus dan Yohanes, kita tahu bahwa kedua pengikut Tuhan ini, kedua murid Tuhan ini adalah sangat gigih sekali. Sangat gigih memberitakan Kristus. Yesus yang sudah mati dan bangkit dan melakukan hal-hal yang besar. Mereka terus begitu semangat memberitakan Yesus di mana-mana. Dan satu waktu yang kita tahu dalam ayat ini, ketika di bait Allah, di pintu gerbang Elok, di situ ada orang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Tapi apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah engkau. Nah, rupanya ini berita ini menjadi heboh, ya. Sehingga ini membuat banyak yang terganggu. Tokoh-tokoh agama merasa ahli-ahli Taurat, Farisi dan lain sebagainya terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dan pada waktu itulah seperti yang kita baca tadi, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Ini sidang yang tertingginya di Israel pada waktu itu. Ya. Dan seperti yang kita baca tadi, ayat 8 khususnya, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di sini Alkitab tidak berkata begini, maka jawab Petrus dengan pengetahuan, dengan kepintaran, tidak. Tapi penuh dengan Roh Kudus. Ayat tadi mengkonfirmasi di 1 Korintus, Tuhan bisa memilih orang bodoh, dianggap bodoh oleh dunia, untuk mempermalukan orang dunia yang dianggap pintar. Orang-orang yang hadir di sini, di sidang ini bukan orang bodoh, saudara. Mereka adalah tokoh-tokoh agama pula. Khususnya agama Yahudi waktu itu. Tokoh-tokoh orang-orang terpelajar. Makanya ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes bicara begitu, lantang begitu, wah, kaget mereka. Mereka tidak menyangka, mungkin mereka pikir pasti Petrus, Yohanes kalau udah di sini nggak bisa ngomong mereka. Tapi ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Yohanes dan Petrus bukan orang kuliahan, orang nelayan, sangat-sangat sederhana. Kita bisa bayangkan kalau sekarang dibilang dia punya pekerjaan apa nelayan. Saya tidak mengecilkan, bukan, hanya membandingkan dengan Petrus Yohanes. Kalau udah bicara nelayan, sangat sederhana, saudara, orang sederhana. Maaf, udah bisa baca tulis, sudah syukur itu. Sekali lagi, sudah bisa baca tulis, sudah syukur. Tapi ketika menghadapi sidang besar
Dan yang hadir di situ adalah tokoh-tokoh besar. Makanya saya katakan Petrus, Yohanes udah bisa ngomong itu udah syukur. Udah bisa ngomong ya, istilahnya pelepot-pelepotan kayak gimana, yang penting bisa ngomong aja, itu udah syukur. Tapi dalam konteks ini maaf, itu di luar dugaan para sidang. Di luar dugaan. Bagaimana kecakapan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, keberanian yang Tuhan, karena mereka akui. Kan mereka akui sini. Ketika sedang melihat keberanian, mereka akui, wah berani sekali Petrus, berani sekali Yohanes. Dan juga di situ firman Tuhan dan mengetahui orang ini kan tidak terpelajar. Artinya begini, saya simpulkan, walaupun di dalam Alkitab kan nggak harus dia harus uraikan sedemikian rupa, tapi kita bisa ambil maknanya. Artinya begini. Artinya sekelas Petrus dan Yohanes nggak mungkin berani dan kata-kata yang diucapkan tidak sebagus itu dan tidak sehebat itu. Itu maksudnya. Sama kan dengan kita. Kalau mendengar ada orang yang kita anggap tiba-tiba dia ngomong, aduh, dokter aja nggak begini ngomongnya, kan begitu sudah. Saya kan sering hadir seminar sudah. Maaf, pernah satu waktu itu masih yang di Bekasi Square itu masih bebas dipakai yang ruangan atas besar itu saudara. Untuk beberapa kali di situ bikin seminar. Satu waktu saudara berderet lah, pembicara ada yang dari luar negeri malah, ya, berderet, ya, udah dengan gelar sedemikian rupa, berderet. Satu-satunya pendeta Awadati yang tidak bergelar. Tapi pada waktu seminar saudara, aduh yang udah gelar depan belakang ini saudara. Saya ada hamba Tuhan di sebelah saya, kita ngomong-ngomong. Ya kita ya tidak mengecilkan juga sih, cuma ada sedikit meledek teman saya ya. Lebih baik mana yang bicara, artinya mendingan kamu yang ngomong di depan. Itu udah dengan titel yang sedemikian banyak sudah dari luar. Nah untung ada pendeta Awadati, salah satu dari beberapa pembicara itu. Wah, beliau nggak ada gelar sudah. Tapi siapa yang tidak kenal kalau dia khotbah? Dan dia bukan cuma khotbah di Indonesia. Semua benua mungkin udah pernah bukan cuma berkhotbah tapi memberi seminar. Yang memang dia punya kelebihan, dia fasih dalam beberapa bahasa. Ya bahasa utamanya bahasa Inggris. Ya. Dan juga ada fasih beberapa bahasa yang seperti kalau ke Timur Tengah. Dia kan ada gelar, setahu orang saya sekolah di tempat sekolah dia, saya tahu. Dia kan ada gelar. Tapi saudara kalau dia ada khotbah, dan ya, itu juga saya buktikan saudara. Pada waktu kapan hari pertemuan besar di Istora Senayan, pertemuan persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia, berdirilah. Saya ingat persis itu. Berdirilah waktu itu mewakili dia kan itu banyak sinode ya. Dan pada waktu itu saya masih ingat saya ingat itu kata-kata. Berdirilah Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuai waktu itu. Pada waktu dia berdiri, dia lihat ada Pak Mandei di bawah. Wah, jadi langsung saudara, ada gimana saudara? Dan langsung wah inilah yang mereka. Kan saudara, Pak Mandei juga begitu. Nggak ada gelar saudara. Kalau sekarang orang bilang dia dokter itu dokter anugerah bukan secara akademik. Kenapa? Ya orang malu dengan dia. Dia nggak dokter, tapi kalau dia bicara lebih dari dokter. Makanya udah daripada ini udah kasihlah dia dokter penghargaan. Makanya sekarang itu dia. Tapi kalau dia tulis ya enggak. Tapi kalau orang masih pakai. Tapi ya penghargaan bukan dokter secara akademis. Kenapa sudah? Karena mereka kalau bicara sudah. Apalagi kalau di seminar. Ayat mana yang dia nggak bisa jelaskan? Di kitab mana yang dia nggak bisa jelaskan? Sekarang dia udah tua aja sudah mau 90 tahun mungkin kalau tidak salah. Jadi sudah mulai pikun, jadi sekarang sudah didampingi sama anaknya. Dia ibaratnya di Ketapang itu cuma nama aja pendeta hama di kepalanya. Tapi sekarang yang menjalankan itu udah anaknya. Ya puji Tuhan, dua anaknya udah jadi hamba Tuhan ya. Karena itu kan gereja utama di Ketapang, terus ada di Keramat di dekat Karoles itu. Dan yang di Soho di sampingnya Mall Taman Anggrek itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti Petrus
dan Yohanes. Orang yang tidak terpelajar, dengan kata lain orang yang tidak berpengetahuan tinggi. Tapi ayat 8 jangan dihilangkan itu, sebab di situ dikatakan jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Makanya saya katakan orang kalau sudah mengalami dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia dapat berbicara di luar akal pikiran manusia. Kenapa? Karena kalau sudah dorongan dari Tuhan, dorongan dari Roh Kudus yang berbicara, hal-hal yang tidak terpahami oleh pikiran manusia itu bisa terungkap. Karena kalau sudah bicara kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita ini saudara, ada yang manusia nggak bisa pecahkan ini saudara dengan akal manusia. Ada. Itu harus membutuhkan tuntunan Tuhan, baru ayat-ayat itu terpecahkan. Coba aja kalau bertanya sama dosen-dosen. Belum semua dosen bisa jawab. Apalagi kalau yang rumit-rumit. Dia belum bisa jawab. Saya maklum. Ya. Nggak bisa saudara. Memang saudara pikir yang sudah menyandang dokter itu udah paham dari kejadian sampai waktu. Oh, belum. Belum saudara. Dosen saya banyak. Ada dosen dokter Amerika, dokter Australia. Tapi tetap saudara. Ya namanya saudara. Apa nama firman Tuhan ini saudara. Nah, saya kasih ayat lagi. Supaya kita tahu bahwa bagaimana bicara hikmat manusia dan hikmat Allah, bahwa manusia itu terbatas, ya. Nah, kita lihat firman Tuhan dulu. Di surat Petrus, ya ini juga. Karena ini Petrus alami, jadi Petrus yang dipercayakan Tuhan untuk mencatat itu. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nah, memang begini, dalam Alkitab itu orang yang punya pengalaman itu biasanya lebih jelas mengungkapkan karena dia punya pengalaman. Seperti Daud. Kenapa Daud banyak sekali mengungkapkan di kitab Mazmur? Karena itu pengalaman Daud. Jadi apa yang Daud bilang, misalnya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu pengalaman Daud. Dia dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Ya kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, ya mati dia. Makanya dia ungkap di dalam kitab Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tolong bacakan. Mungkin Desi bisa baca 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 ayat. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Iya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Iya, betul. tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, termasuk Petrus tadi. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Petrus pada waktu dia berbicara, itu bukan lagi hikmat Petrus, itu bukan lagi pengetahuan yang ada pada Petrus, tapi itu yang namanya dorongan Roh Kudus. Nah, kalau dorongan Roh Kudus berbicara, itu nggak ada sekolahnya saudara. Nggak ada sekolahnya itu sudah. Karena itu langsung Tuhan turun. Makanya saya aneh. Pernah saya dengar katanya ada sekolah belajar bahasa roh. Waduh saya panik. Sampai hari ini saya belum bisa memahami itu ada yang seperti itu sudah. Aduh. Orang-orang Kristen sekarang mau aja dibodoh-bodohin sudah. Mana ada sudah? Jelas Kisah Rasul 2. Bahwa orang yang ketika dia berdoa dan dia berbahasa roh itu diberikan oleh roh itu sendiri untuk mengatakan. 120 murid yang dicatat di Kisah Rasul 20 bukan berarti baru selesai les, baru selesai sekolah bahasa roh terus tiba-tiba ngumpul berbahasa roh. Tidak. Makanya kalau ada yang bilang ada istilah sekarang saya dengar belajar bahasa roh. Penyesatan apalagi yang terjadi di hari-hari ini saudara. Ya, jadi saudara, jelas ayat ini ya, bahwa kitab suci
tidak bisa ditafsirkan dengan pemikiran manusia. Tapi kitab suci itu hanya boleh, kata Alkitab tadi, bukan kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Termasuk yang saya sebut tadi, kurang lebih 40 orang mencatat Alkitab, dipercayakan oleh Tuhan. Dimulai dari kitab Kejadian ditulis oleh Musa, sampai kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Semua mereka dikuasai dan dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus, baru mereka mencatat. Kita bisa bayangkan itu Rasul Yohanes menulis waktu itu, kalau saya itu kan dia diberikan suatu penglihatan. Terus Tuhan bilang, tuliskanlah semua apa yang engkau lihat. Kalau cuma berandai-andai, tadi seperti ini contoh kita ya, masuk dari pintu gerbang depan, terus ke sini misalnya saya kasih itu, nah tolong dicatat apa semua. Sampai sih sudah tadi apa semua ya yang kita lihat, pasti ada yang kita lupa. Tapi Yohanes tidak, sudah. Semua yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang Tuhan suruh catat, dia catat. Dan saya seperti yang saya katakan tadi, itu pada waktu dia mencatat itu bukan karena dia ahli dalam menerawang atau mengingat semua penglihatan itu, bukan. Dan juga jelas, saudara. Kalau kita mau pengen apa bukti, jelas, saudara. Mari kita lihat berbab, kita perlu pembuktian kalau firman Tuhan. Wahyu pasalnya yang pertama, ayat 9 dan ayat 10 saja. Sampai ayat 11 lah, supaya lebih komplit. Wahyu 1 ayat 9, 10 dan 11. Ini contoh yang kedua, ya. Karena kebetulan tadi kan cuma Petrus yang ditanya. Sebenarnya yang tadi kisah Rasul kan Petrus dan Yohanes, tapi ini ya Yohanes lah. Nah, Petrus tadi kita sedang Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Nah, kita lihat Wahyu 1 ayat 9, 10 dan 11. Wahyu 1 ayat 9, 10 dan 11. Iya. Aku Yohanes dan saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Perhatikan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, saya persingkat saja. Jadi kita tahu semua bahwa Rasul Yohanes dia dibuang di suatu pulau yang bernama Patmos. Pulau Patmos ini, kalau saya umpamakan di Indonesia, adalah apa tuh yang di antara Jawa Barat, ujung selatan dan Jawa Tengah itu tempat buangan apa kriminal, orang-orang pelaku kejahatan apa? Ya, Nusa Kambangan. Sebab Pulau Patmos ini adalah tempat pembuangan orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Lalu pasti ada pertanyaan dong, aduh jahat dong Yohanes. Nah pasti pertanyaan begitu. Saya jawab, karena Yohanes sebetulnya tidak melakukan tindakan kriminal. Tapi bagi orang yang tidak sepaham tentunya, seperti yang ayat sudah kita baca tadi, yang mereka menganggap ini melakukan tindak kriminal karena melawan aturan-aturan, ya, aturan manusia bukan aturan Tuhan, ya. Dan Yohanes dengan Petrus ini tetap kekeh memberitakan. Akhirnya dia dibuanglah di pulau yang bernama Patmos, karena Pulau Patmos ini adalah tempat pembuangan orang-orang yang melakukan tindak kriminal seperti itu. Nah, baru di Pulau Patmos inilah, di tengah-tengah penderitaan yang dijalani oleh seorang Yohanes, baru ayat 10 berbunyi, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Istilah hari Tuhan pada hari yang khusus, artinya begini, hari yang istimewa, hari perjumpaan antara Yohanes dengan Tuhan, tentu perjumpaan di dalam Roh. Pada hari Tuhan, bagaimana
Yohanes dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Baru ayat-ayat seterusnya, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh umat, dan seterusnya. Jadilah kitab namanya kitab Wahyu. Dan saudara, kalau saudara baca kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kitab yang menulis tentang keadaan sorga selain kitab Wahyu. Kitab lain hanya mencatat, cari dahulu kerajaan sorga, cuma begitu. Tapi kalau mencatat tentang keadaan sorga, itu cuma ada di Yohanes, di kitab Wahyu. Sebab kenapa? Karena memang sorga itu sudah diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes. Makanya dia mencatat itu. Dan di dalam kitab Wahyu inilah yang paling banyak mencatat tentang apa-apa yang akan terjadi di penghujung akhir zaman. Makanya kitab Wahyu ini juga diibaratkan dengan sebagai kitab akhir zaman. Itu bahasa orang, karena membahas, menulis tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Kalau bicara antikris, lengkap di kitab Wahyu. Bicara kerajaan 1000 tahun damai, nggak ada di kitab lain, baca di kitab Wahyu. Bicara ukuran sorga, baca di kitab Wahyu. Kenapa? Orang udah dikasih lihat. Sorganya seperti apa? Sudah dikasih lihat. Dalam bentuk penglihatan. Tuhan membawa Yohanes untuk melihat suatu penglihatan yang luar biasa. Jadi balik lagi, bahwa yang sanggup mengungkap kebenaran firman Tuhan itu bukan tergantung bahwa orang itu memiliki pengetahuan yang tinggi, bukan. Tapi saya juga harus katakan, bukan berarti orang nggak boleh belajar, harus belajar. Tetapi bukan berarti kalau orang itu sudah dikategorikan oleh dunia pintar bahwa dia sanggup. Tidak. Saya banyak bukti kalau mau bicara kita. Seperti yang saya katakan, Petrus dan Yohanes itu masuk kategori orang yang Alkitab yang katakan tadi ya, yang tidak terpelajari. Beda dengan Rasul Paulus. Paulus memang dia orang, memang artinya memang pada waktu itu sudah orang hebat memang. Cuma kita tahu latar belakang dari Paulus, dia adalah penganiaya orang-orang percaya, itu saja. Tapi kalau bicara intelektual kepintarannya, ya saudara. Tapi bukan karena dia pintar itu terus Tuhan pakai untuk mencatat juga, tidak, karena pertobatannya. Haleluya. Tuhan tangkap dan dia bertobat. Wah, Tuhan pakai. Tuhan juga perlihatkan kepada dunia bahwa orang yang istilahnya yang latar belakang jahat pun kalau Tuhan mau pakai, nggak ada yang bisa menghalang. Kan begitu kira-kira, saudara. Makanya saya juga suka bilang sama siapapun, kalau ada orang yang jahat apapun, jangan menghakimi dia. Siapa tahu besok Tuhan tangkap dia seperti Paulus, waduh, malah kita yang jadi, waduh, jadi nggak enak nanti. Ya saudara, doakan suster. Ya, karena kita percaya satu waktu ada masa di mana mungkin Tuhan akan Tuhan akan jamah dia, saudara. Ya, Tuhan akan jamah. Saya waktu sekolah, saudara, istilahnya kalau cuma mau lihat kasat mata, saudara, terus mulai menghakimi orang, waduh, bisa saya jadi ini, saudara. Ada teman saya dulu, saudara, di kampus, saudara, waduh. Kan kita kan kalau asrama laki, saudara, los begini di lantai 2 itu gedung los, cuma di bukan sekat mati, saudara. Jadi cuma dibilang ya, cuma beda sama ranjang-ranjang, karena kan ranjang susun, saudara, dipakai lemari. Jadi dari bisa tunggu, saudara. Nah saya itu waktu Abraham, Ishak, saya kamar Ishak, ya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, sama-sama, ya. Ya, satu kamar itu 1, 2, 3, kurang lebih isi 12 orang. 3, 6, ya, berhadapan-hadapan, kali 2, ya 12, sudah. Nah, sebelahnya itu ada teman saya, sudah pas udah habis isi belajar ke asrama masing-masing, ya dari baju belajar dan ganti kos, dia buka, saudara, kan kelihatan, saudara, kalau dia cuma saya penasaran, bukan apa tuh badannya itu, saudara, mulai dari sini, saudara,
Pantesan saya perhatiin ini orang, kenapa ini orang rapi sekali kalau pakai tangan panjang. Dulu kalau kita kan kalau belajar kan agak gerak kalau tangan panjang kan nulisnya agak ini pengen. Tapi ini orang rapi terus. Wah, rupanya sudah mau gimana enggak sampai di sini saudara. Ininya itu tatonya saudara. Kalau saya mau menghakimi dia saudara, waduh, saya bisa malu sama dia. Sekarang dia udah Tuhan pakai jadi ketua MD di Bali sekarang saudara. Jadi kalau dibilang di kita di GBD, siapa ketua majelis daerah Bali? Ya dia sekarang saudara. Kemarin dia sekda, ini udah jadi ketua sekarang. Tuhan pakai dia, saya lihat. Yang bertato itu saudara, ya. Tuhan pakai. Kayaknya dulu dia pernah kesini saudara. Waktu itu masih ibadah di keluarga Parodi. Pernah dia kesini karena ada acara apa di Istora waktu itu. Dia datang waktu itu. Dia pernah melayani waktu itu udah lama sekali. Tahun 98 salah waktu itu. Udah lama sekali. Ya. Nah istilahnya belum lagi yang lain-lain lagi saudara. Ada lagi yang bibir agak bukan sumbing karena dia lain saudara. Ya karena berantem saudara. Karena memang dia anak pasar saudara. Dia orang Ambon, saudara, orang pasar kan. Saudara, kalau dia kan suka kalau pagi keluar suka ini pakai kacamata hitam bro. Wah itu dia kodak kayak apa tuh? Kalau apa tuh untuk tadi apa tuh namanya? Ya itu. Karena dia kan badannya besar kebetulan. Terus memang baja-baja itu ya memang sangat kayak begitu banget. Jadi kalau jauh, udah ngerasakan badannya besar sudah. Jadi kalau ini dia orang percaya saudara, tapi saudara dari zaman Tuhan, saudara. Ya. Nah itu saudara, karena apa? Balik lagi ke yang tadi. Kalau Roh Kudus sudah jalan, Roh Kudus juga sanggup mengubah orang seperti apapun, ya. Seperti apapun. Saya di asrama itu ada seorang sosok yang saya paling hormati dan saya paling dengar dan saya malu sama orang itu. Ya. Sekarang dia udah dipanggil Tuhan karena waktu dia sekolah emang udah tua juga. Karena ya dia mantan preman. Ya. Itu nanti saya tahu udah mau sama dia nggak ngomong, tapi ada yang kenal. Itu ngomong tapi itu preman di apa program ini? Oh ya. Tapi saudara pada waktu di asrama nggak kelihatan sedikit pun mantan premannya. Itu yang saya sampai hormat sama bapak itu. Dia kalau kayak saya ketemu dia punya istri, lu tante saya ini banget ya. Karena om itu bagi saya memberikan teladan yang luar biasa bagi saya. Apalagi belakang saya dengar dia mantan preman di Pulau Gadung. Waduh, saudara. Kenapa saudara? Kelembutannya mengayomi kami. Sebab setiap asrama itu harus, kalau ada yang bapak, dikasihlah bapak. Sebab mungkin ya, supaya bisa menjaga situasi ini. Jadi dia kebetulan bapak di kamar kami. Ya. Bapak Utapian. Waduh. Tapi saya hormat sekali. Kenapa saudara? Kelembutannya, bagaimana sifat mengayominya itu saudara. Satu waktu, karena kalau di asrama itu saudara, ya saya kasih tahu sedikit saja. Yang ribut-ribut ini cuma 3 selalu. Ya biasa lah. Kalau nggak Batak, Manado, Ambon. Ini 3. Apa masih gitu? Ya kadang-kadang cuma di mulut sih. Pada satu waktu nih, ngomong satu waktu mungkin dia dengar. Lah kenapa lah kalian ada di sini? Maksudnya mungkin dulu kalau saya lah gitu. Terus dia bisa ngayomi. Kan kita di sini kan mau jadi hamba Tuhan, dia mana saya dengan lembutnya dengan kalanya. Saya juga bingung, ini om nih luar biasa, saudara. Apa ya? Bisa mengayomi saudara dan perhatian sekali. Makanya saya bilang di satu asrama itu yang saya paling hormat itu om. Ya, kayaknya kalau dia jadi malu sendiri. Kenapa saudara? Kalau memang di awalnya baik terus begitu kan orang nggak kaget. Tapi kalau namanya mantan preman tiba-tiba jadi begitu, waduh kaget sekali. Tapi itu yang sebenarnya kalau Tuhan berubah orang, ternyata Tuhan berubah luar biasa. Saya pun dan saya percaya juga satu kamar itu pasti sama dengan saya. Sangat menghormati om itu saudara. Tapi saya dia memang mungkin Tuhan ya Tuhan lebih sayang lah tentunya ya. Tuhan sudah panggil dan dia melayani di daerah Babelan yang menurut informasi saya dengar itulah adalah tempat markasnya yang pakai topi itu. Jadi seolah-olah Tuhan taruh dia di situ. Tuhan, saya pikir luar biasa. Kalau saya udah nggak kuat di situ sudah. Tapi Tuhan percayakan. Dan sampai sekarang walaupun tinggal tante dan anak-anaknya masih dalam pelayanan. Ya. Om itu udah dipanggil Tuhan. Puji Tuhan dan saya percaya biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh jadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan.